siap dimulai untuk pembelajaran hari ini? Baik anak-anakku sayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya sayang ya yang sudah berkenan bergabung di kegiatan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali bersama Bu Willy dan baik. Nah, sebelum mulai kegiatan hari ini, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa. Isti'adan. Siap. Doaan. A'udzu billahi Raditu billahi wa bi Muhammadin nabiyya Rasulullah Rabbi zidni Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anakku sayang. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya, Nak? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Ibu izin share screen ya. Oke, sudah ada di layarnya, Nak? Sudah, Bu. Terima kasih, sayang. Baik, anak-anakku sayang, hari ini bersama Bu Willy, kita akan belajar tema 8, subtema 2, PB1. Kita sudah masuk PB1 di subtema 2, tema 8 ya, Nak? Nah, kira-kira setelah belajar hari ini, kalian akan mengetahui apa bersama Bu Willy? Nah, bersama Bu Willy, insya Allah melalui kegiatan melakukan pengamatan, melihat tayangan video, dan percobaan, murid dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan penuh tanggung jawab. Baik, nah hari ini Bu Willy punya gambar. Ada 2 gambar. Ada gambar A dan gambar B. Oke. Kira-kira nih, kita amati sekarang bersama-sama dengan Bu Willy, dengan teman-teman yang lain. Kira-kira komentar kalian melihat gambar A dan yang B, kira-kira mana yang terlihat lebih indah? Gambar A. Mana? Kekeringan. Kekeringan itu biasanya ditimbulkan karena apa sih, Nak? Faktor air, faktor cuaca. Faktor cuaca. Terus tadi kekurangan air. penerbangan pohon sembarangan. Ibu, ada sebuah teks untuk memperkuat pengetahuan kita hari ini. Bu Willy mau minta tolong siapa yang tertarik untuk membaca teks ini? Niken, Bu. Oke, boleh Niken di paragraf pertama yang ini, silahkan sayang. Proses siklus air. Baik sayang, tadi kita sudah mengamati gambar, kita sudah melakukan pembelajaran lewat teks juga. Mungkin untuk lebih jelasnya di antara kalian ada yang tertarik juga melakukan pembelajaran lewat tayangan video? Ada yang tertarik ingin melihat tayangan video biar lebih paham? Tertarik. Oke, sayang. Sebentar ya. Oke. Nah, sekarang untuk lebih paham mengenai siklus air tanah ini, Bu Willy akan sama-sama melihat tayangan video mengenai siklus air tanah. Mohon diamati ya sayang ya videonya. Sebentar ya. Bagian mengalir menuju laut dan badan air lain. Sedangkan sebagian lagi masuk ke tanah melalui celah dan pori pada tanah dan batuan di titik resapan. Air yang meresap ini kemudian bergerak mengisi akuifer-akuifer pada cekungan air tanah. Di Provinsi Jawa Barat sendiri,
Terdapat 27 cekungan air tanah ini Setelah video ini, Bu Willy akan kasih satu pilihan kembali untuk metode pembelajaran. Kalian senangnya dengan mengamati gambar yang tadi, dengan melihat tayangan video, atau kita akan coba melakukan percobaan. Sudah sayang, bisa dilihatkan ke kamera wadah yang berisi batu dan wadah yang berisi batu bata. Oke, good job. Untuk beberapa yang tidak melakukan percobaan, tidak apa-apa sayang. Ya, tidak apa-apa. Nah, karena untuk kalian memahami materi hari ini, Budi sudah sajikan beberapa materi yang kalian rasa minat kalian. Saya senang belajar untuk memahami materi hari ini hanya lewat pengamatan gambar. Saya sudah langsung paham, boleh. Kalau saya senang melihat tayangan video tadi, Bu, boleh. Ataupun saya senang melakukan percobaan, lewat percobaan bisa menjadi mudah paham, boleh. Boleh ya sayang? Baik, nah tugas hari ini setelah kita tadi pertama mengamati gambar dengan penjelasan ada teks selanjutnya melihat tayangan video, selanjutnya juga setelah melakukan percobaan, ada tugas yang bisa kalian jawab apa saja, Bu? Yang pertama, mengenai proses terjadinya air tanah. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air itu apa saja sih faktornya? Yang ketiga, kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih di dalam tanah agar dapat tersedia dengan baik, itu harus bagaimana yang dapat kita lakukan. Nah, Ibu harap kalian dapat menjawab beberapa pertanyaan ini dengan bentuk tugasnya boleh memilih. Nah, ini bentuk tugasnya nih. Nanti Ibu akan seperti biasa akan membuat kantung tugas di classroom untuk pengumpulan tugasnya. Kalian pilih salah satu bentuk pengumpulan tugas atau pelaporan tugasnya dalam 4 bentuk. Yang pertama boleh dalam video. Bu, saya senang buat video. Video boleh dalam bentuk video ataupun boleh dalam rekaman suara lewat voice note. Kalian jelaskan bahwa siklus air itu begini, yang dapat mempengaruhinya apa saja, yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air bagaimana. Yang ketiga, misalnya dalam bentuk gambar dengan penjelasannya. Saya senangnya menggambar, Bu. Bu Willy, saya pengen lewat gambar tugas hari ini pengumpulannya. Boleh sekali. Yang terakhir, bentuk tugasnya boleh dalam bentuk peta pikiran. Kalian membuat sebuah peta pikiran seperti biasa yang sudah kalian buat. Mau dalam bentuk gambar bunga, mau dalam bentuk gambar kotak-kotak biasa. Yang penting misalnya siklus air tanah. Yang pertama, siklus air itu bagaimana? Faktor yang bisa mempengaruhinya apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaganya? Jadi, kalian pilih salah satu saja di antara ini. Kira-kira tertariknya apa? Hari kemarin libur ya, Nak. Waktu hari Rabu pun Ibu lihat ada yang mengumpulkan tugasnya karena waktu itu ada dalam bentuk puisi ya. Masya Allah, puisinya bagus-bagus. Ada yang bentuk cerita, ada yang gambar juga. Jadi tergantung minat kalian. Kalian ingin mengumpulkan tugas hari ini, ingin dalam bentuk video, ingin rekaman suara, ingin dalam bentuk gambar, atau peta pikiran. Bisa dipahami sayang? Bisa. Oke, terima kasih. Mengumpulkan tugasnya di mana? Di classroom. Oke, di classroom. Nanti setelah ini Ibu akan buat kantung tugas di classroom seperti biasa. Penjelasannya, Bu, saya masih belum paham. Bu Willy akan kirimkan di WA grup lagi penjelasan mengenai hari ini, baik itu videonya, baik itu teksnya, dan gambarnya. Juga Bu Willy akan masih memandu kalian 1 jam ke depan di WA grup untuk mengenai perkembangan percobaan hari ini. Bisa dipahami sayang? Bisa, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, hari ini selesai kegiatannya bersama Bu Willy.
Kira-kira kesimpulannya Ibu mau tanya nih, siapa saja yang mau jawab boleh. Kira-kira air tanah ini, air bisa meresap ke dalam tanah ini jika lingkungannya yang bagaimana? Asri. Asri, terus apa lagi? Banyak pepohonan, banyak tumbuhan. Pepohonan, Masya Allah luar biasa. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, selanjutnya, Bu Willy punya lagu untuk bernyanyi. On speaker semuanya sama on kamera dong. Oke, lagunya ini nadanya di sini senang, di sana senang. Bisa ya? Bisa udah ya. Coba semuanya sambil tepuk tangan sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Bu Willy minta on kamera, on speaker. Lagunya begini. Di sini ayah, di sana ayah, di Anak-anakku sayang, refleksi hari ini, Bu ini siapa yang mau coba jawab satu orang? Kira-kira menurut kalian pembelajaran yang paling menarik dari pembelajaran hari ini apa? Percobaan. Percobaan, Masya Allah, tertarik dengan percobaan ya nak. Terus kira-kira apa lagi pembelajaran yang menarik hari ini, Bu? video. Video, ada yang senang dengan percobaan, ada yang video. Terus? Apa sayang? Mengamati. Mengamati, Masya Allah luar biasa. Terima kasih nak. Apa yang kalian rasakan setelah melakukan pembelajaran ini sama Bu Willy? Senang. Lebih mengetahui. Mengetahui. Nah, sudah ada nak? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang kita akan tebak emosi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apa yang sedang kalian alami? Kira-kira di antara emosi ini, apa yang sedang kalian alami sekarang? Sekarang kita sebelum Bu Willy meminta kalian untuk menunjukkan emosinya, sekarang kita tebak dulu. Kita tebak emosi. Oke. Menurut kalian kira-kira ini emosi apa sayang kalau menggambarkan seperti ini? Bahagia. Senang. Oke, bahagia, senang gitu ya. Oke, sekarang yang kedua. Nah, kira-kira ini emosi apa? Marah. Marah sampai lihat sampai alisnya begitu ya. Ada yang mukanya sampai merah. Oke, selanjutnya. Kalau emosi ini kira-kira ini kenapa? Apa? Kecewa. Oke, kecewa ya. Kecewa. Aduh, gitu ya. Nah, sekarang emosi yang terakhir kira-kira ini kenapa? Sedih. Sedih. Baik, sekarang Ibu minta silahkan kalian menggambar dari di antara 4 emosi yang sudah Ibu sampaikan. Tadi yang pertama ada senang, bahagia. Selanjutnya ada marah. Selanjutnya ada kecewa. Terus yang tadi ada sedih. Nah, kira-kira yang sekarang kalian sedang rasakan hari ini apa? Silakan digambar. Gambarnya gede Ibu. Kenapa sayang? Gambarnya gede kecil. Gambarnya boleh besar, boleh kecil. Yang penting gambarnya di antara 4 tadi. Kira-kira kalian hari ini bagaimana perasaannya? Ini pisang. Oke, boleh lihat. Ada Silvio, Aurel, Sakira, Angel, Devi, Ken, Ivana, Azizo, Mahija. Sudah digambar?
Oke, coba lihatkan ke kamera. Gambarnya apa sih? Willy pengen tahu. Oke, Devi, Masya Allah. Terima kasih anak-anakku sayang. Alhamdulillah, pembelajaran tematik PJOK sudah selesai dilaksanakan. Namun, pembelajaran daring kita belum selesai. Ada kantung tugas di classroom. Kita akan lanjut juga di grup WhatsApp. Dan tadi Pak Anjar mau dilanjutkan. Mudah-mudahan bisa PTM kembali secepatnya ya sayang ya. Baik, nah kita akhiri kegiatan di virtual meet hari ini dengan pembacaan doa terlebih Halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran bersama Bu Willy hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Willy Alawiyah, CGP Angkatan 4 dari Kota Bandung, tepatnya dari SDN 222 Pasir Bogor. Alhamdulillah, ketika saya merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan muatan kompetensi sosial emosional untuk saya terapkan di kelas saya bersama peserta didik, saya merasa antusias sekali bagaimana nanti reaksi dan respon dan juga hasil dari murid-murid saya ketika kita bisa belajar dengan proses berdiferensiasi dan menerapkan kompetensi sosial emosional ini. Dan alhamdulillah ketika saya sudah menerapkan aksi nyata ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, Masya Allah luar biasa, murid-murid saya sangat antusias. Mereka terlihat sangat senang ketika diberikan materi ajar dengan beberapa pilihan sesuai dengan minat mereka, dan juga mereka diberikan pilihan untuk menentukan model ketika mereka mengumpulkan tugas. Jadi memang saya merasa menemukan cara atau model yang memang tepat untuk diterapkan kepada peserta didik saya. Saya berharap pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini, target saya di mana pembelajaran ini dapat memenuhi sesuai dengan kebutuhan individu setiap murid, sesuai minat dan bakatnya, dan juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menurut filosofi Ki Hajar Dewantara menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dan juga target saya dengan pembelajaran ini, saya berharap dapat mewujudkan peserta didik berprofil pelajar Pancasila yang diintegrasikan dengan visi misi sekolah kita. Setelah pelaksanaan pembelajaran ini, saya semakin yakin pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional ini merupakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang menyenangkan, dan bagaimana pembelajaran ini dapat berguna untuk peserta didik saya di masa yang akan datang, di mana dengan model pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini, menurut saya peserta didik dapat berinteraksi dengan dirinya, baik dengan dirinya, dengan orang lain, dan juga dengan lingkungan sekitar, yang mana itu merupakan awal dasar penanaman karakter pada peserta didik kita. Dan juga di mana dengan pembelajaran seperti ini, peserta didik menjadi lebih antusias, lebih semangat, dan buat mereka menjadi lebih menyenangkan ketika pembelajaran.
Pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial ini sangat sesuai dengan kurikulum Merdeka yang dapat mewujudkan merdeka belajar, dan memang sesuai dengan visi misi sekolah juga bahwa pembelajaran ini berpusat pada murid. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini sebelumnya ada pemetaan kebutuhan belajar murid, yang mana ini dapat membantu kita dalam menilai dan membantu murid menemukan jati diri mereka sesuai dengan keinginan, sesuai dengan minat belajar mereka, dan dapat memberikan pengalaman dan kemerdekaan dalam pembelajaran kepada murid kita. Sehingga dengan demikian saya yakin pembelajaran ini sangat berguna sekali, khususnya bagi murid-murid kita untuk masa yang akan datang, karena di mana mereka sudah terlatih mulai dari penanaman karakter sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sehingga bisa semakin berkembang, dan itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan para peserta didik di masa yang akan datang. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini, karena begitu besar manfaatnya, maka saya semakin ingin memperbaiki diri saya untuk dapat terus membuat atau memikirkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini dapat terus saya terapkan, bahkan saya kembangkan pada proses pembelajaran setiap harinya bersama peserta didik. Selain itu, karena manfaatnya yang sangat besar sekali, saya berencana untuk dapat berbagi praktik baik ini kepada rekan-rekan saya, untuk dapat mengenalkan ada loh ini pembelajaran dengan model berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, yang mana pembelajaran ini sangat berpihak kepada murid sehingga murid merasa merdeka, tidak merasa dibeda-bedakan. Semoga saya dapat tetap terus konsisten untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini, dan juga bisa dapat terus berbagi praktik baik sehingga rekan sejawat saya di sekolah juga bisa merasakan manfaat yang begitu besar dari pembelajaran model berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial ini. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.